Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Bu Siska harap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, apakah tadi pagi anak-anak sudah sarapan? Jangan lupa untuk sarapan ya, supaya ketika kita belajar menjadi semangat. Nah, tadi anak-anak sudah berdoa bersama Bapak Ibu Guru dan juga temanmu yang memimpin ke dalam doa. Kemudian anak-anak juga sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya akan menumbuhkan sikap nasionalisme. Nah, anak-anak, sudah siapkah kita belajar? Sebelum kita mau mulai belajar pada hari ini, kita tepuk Kanisius terlebih dahulu ya. Bu Siska akan memimpin. Tepuk Kanisius. 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 Hore! Nah, supaya kita semakin lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes, sukacita, sukacita, sukacita. Uwi, uwi. Nah, anak-anak, kita presensi terlebih dahulu ya. Coba tengok temanmu yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, dan juga belakang. Apakah ada temanmu yang tidak berangkat? Oke, sudah ya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar dengan Bu Siska. Kita akan belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran yang ke-6. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan menyimak teks percakapan, anak-anak dapat mencermati penggunaan tanda tanya dalam kalimat dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak teks percakapan, anak-anak dapat menuliskan tanda tanya di akhir kalimat dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan menyimak teks bacaan, anak-anak dapat memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan tepat. Yang keempat, setelah menyimak teks bacaan, anak-anak dapat menceritakan pengalaman mencerminkan persatuan keragaman agama di sekolah dengan percaya diri. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati gambar, anak-anak dapat menentukan waktu dalam satuan baku dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati gambar, anak-anak dapat melakukan pengukuran waktu dalam satuan baku dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kegiatan belajar yang pertama, Udin merayakan ulang tahun. Ia mengundang teman satu kelasnya. Teman-teman akan dijamu makan siang di rumahnya. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak datang ke acara ulang tahun temanmu? Atau anak-anak pernah merayakan ulang tahun di rumahmu? Nah, coba siapa yang berani untuk berpendapat? Nah, mari kita amati teks percakapan berikut ini. Di situ ada Udin, Beni, Edo, dan juga Lani. Adakah dari anak-anak yang ingin berperan sebagai mereka? Yuk, Bu Siska beri kesempatan anak-anak untuk berperan sebagai mereka. Hebat! Terima kasih anak-anak sudah membacakan percakapan tersebut. Nah, Bu Siska akan bacakan kembali teks percakapan tersebut. Di situ ada Udin, Beni, Edo, dan juga Lani. Udin, selamat datang ya teman-teman. Aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini? Lani, Udin, kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Udin, yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi, di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Edo, baiklah Udin, sebelum minum kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doanya? Beni, biar aku saja.
Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Nah, kalau anak-anak memperhatikan teks percakapan tadi, di situ ada sebuah kalimat tanya. Coba sekarang anak-anak ceritakanlah isi percakapan Udin dan juga teman-temannya. Adakah yang berani untuk bercerita? Silahkan. Hebat! Anak-anak sudah berani membacakan isi teks percakapan tersebut. Nah, dari percakapan Udin, Edo, Beni, dan Lani, kita tahu bahwa Udin ingin merayakan ulang tahun di rumahnya. Udin mengundang teman-temannya untuk makan siang. Di situ sudah ada Edo, Beni, dan juga Lani. Rencananya, acara ulang tahunnya akan dimulai pukul 2 siang. Lalu sambil menunggu teman-teman dan juga bu guru, mereka akan minum terlebih dahulu. Edo berkata bahwa sebelum minum kita harus berdoa terlebih dahulu dan ketika akan minum, memegang gelasnya harus hati-hati ya, supaya gelasnya tidak jatuh. Kalau anak-anak perhatikan pada teks percakapan tadi, ada sebuah kalimat tanya. Coba sekarang carilah terlebih dahulu kalimat tanya yang ada pada teks percakapan tersebut. Nah, tadi anak-anak sudah mencari kalimat tanya yang ada pada teks percakapan. Coba sekarang perhatikan terlebih dahulu penjelasan dari Bu Siska ya. Kalimat tanya itu terdiri dari apa, siapa, berapa, mengapa, di mana, dan juga bagaimana. Nah, sekarang mari anak-anak carilah kegunaan dari masing-masing kata tersebut. Misalnya, kata apa? Kegunaannya untuk apa ya? Nah, tadi anak-anak sudah mengerjakan apa kegunaan dari kalimat tanya tersebut. Setelah itu, anak-anak coba perhatikan kue ulang tahun milik Udin ini. Coba sekarang anak-anak amati gambar tersebut dengan teliti. Ada kata tanya, siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Lalu setelah itu, buatlah kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut. Jangan lupa memakai tanda tanya di akhir kalimat ya. Bu Siska akan beri satu contoh. Misalnya, siapa yang membuat kue ulang tahun tersebut? Nah, coba sekarang anak-anak membuat kalimat tanyanya ya. Nah, kegiatan yang selanjutnya kita akan membaca teks berikut ini. Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman agama. Nah, anak-anak, tentu kalian memiliki teman yang berbeda agama. Sekarang, coba sebutkan nama temanmu yang berbeda agama dan apa agama mereka. Nah, saat kita berdoa, kita tidak boleh memaksakan teman kita yang berbeda agama untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Kita harus berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Namun, kita harus saling menghargai masing-masing teman kita yang memiliki agama berbeda. Nah, di gambar ini terlihat Udin dan teman-temannya, walaupun mereka berbeda cara berdoanya, tetapi mereka tetap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan persatuan dalam keragaman agama. Nah, kegiatan belajar selanjutnya, coba anak-anak tuliskan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Perhatikan contoh berikut ini.
Menghormati temanmu yang sedang melakukan sholat. Temanmu yang beragama Islam, anak-anak harus memberikan kesempatan untuk mereka melakukan sholat. Nah, sekarang coba tuliskan kegiatanmu pada tabel berikut. Tuliskan sesuai dengan ajaran agamamu ya. Misalnya yang pertama, agama Kristen, kegiatannya apa ya? Kemudian yang kedua, agama Islam, kegiatannya apa ya? Nah, yang selanjutnya, sekarang coba ceritakan pengalamanmu di sekolah yang mencerminkan persatuan dalam keragaman agama. Nah, kegiatan belajar yang selanjutnya, mari kita mengamati. Bacalah percakapan berikut dengan nyaring. Dayu, hati-hati meniup lilinnya ya Udin, mata akan terasa perih jika kena asapnya. Siti, hati-hati juga memotong kuenya ya, jangan sampai tanganmu terluka. Nah, di sini ada kegiatan yang harus kita lakukan, namun kita harus tetap berhati-hati. Misalnya, ketika meniup lilin, kita harus berhati-hati supaya asap dan juga apinya tidak terkena mata sehingga akan menjadi perih. Kemudian ketika memotong kue, kita juga hati-hati dalam menggunakan pisau. Nah, kalau anak-anak ingat kembali, kegiatan ulang tahun yang diadakan oleh Udin dimulai pukul 2 siang. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar jam berikut ini. Nah, dalam sehari semalam ada waktu 24 jam. Jadi dalam sehari, jarum pendek berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12.00 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01.00. Penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga 24.00 atau ditulis 00.00. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan Bu Siska. Di situ ada gambar jam. Kemudian pada jarum pendek menunjukkan angka 2. Lalu jarum panjang menunjukkan angka 12. Nah, jam tersebut menunjukkan waktu di siang hari. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 14 atau pukul 2 siang. Jika ditulis, yaitu pukul 14.00. Kemudian pada gambar yang kedua, yaitu jarum pendek menunjukkan angka 5. Kemudian jarum panjang menunjukkan angka 12. Nah, waktu di situ yaitu sore hari. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 17 atau pukul 5 sore. Jika ditulis yaitu 17.00. Kemudian gambar yang ketiga yaitu jarum pendek menunjukkan angka 8. Kemudian jarum yang panjang menunjukkan angka 12. Nah, pada jam tersebut menunjukkan waktu di malam hari. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di atas adalah pukul 20 atau pukul 8 malam. Jika ditulis yaitu pukul 20.00. Nah, anak-anak, sekarang mari kita kerjakan kegiatan ayo berlatih.
Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bu Siska ingin bertanya, tadi anak-anak sudah belajar apa saja? Ya, benar sekali. Tadi anak-anak sudah mencari kalimat tanya yang ada pada teks percakapan. Kalimat tanya itu apa saja ya? Ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, berapa, dan juga di mana. Nah, tadi anak-anak juga sudah mencari tahu tentang kegunaan masing-masing kalimat tanya. Jangan lupa ketika akan membuat kalimat tanya diberi tanda tanya pada akhir kalimat. Kemudian anak-anak tadi sudah belajar tentang keberagaman agama yang ada di kelas. Tadi anak-anak sudah mencari agama apa saja yang ada pada teman-teman di kelasmu. Kemudian anak-anak juga sudah menceritakan pengalamanmu dalam keberagaman agama di kelasmu. Dan yang terakhir tadi anak-anak sudah belajar tentang mengukur waktu pada satuan baku. Nah, anak-anak, bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, untuk menutup kegiatan belajar pada hari ini, jangan lupa anak-anak nanti berdoa terlebih dahulu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Dadah!